Ya, saudara, lapangan Syekh Yusuf dan Stadion Kalegowa akan menjadi pusat latihan PSM Makassar. Dan untuk mengetahui lebih lanjut, saat ini kita terhubung melalui live by Zoom dengan Bapak Sulaiman Abdul Karim, selaku Media Officer PSM Makassar. Selamat sore, Pak. Selamat sore, teman-teman di TVRI. Ya, Pak, ini kan PSM Makassar akan melangsungkan latihan ya di dua lapangan yang berada di Kabupaten Goa sendiri. Nah, sebenarnya kapan akan dilaksanakan latihannya, Pak? Ya, maaf, bisa diulangi? Ya, Pak, PSM Makassar akan melaksanakan latihan di dua lapangan yang berada di Kabupaten Goa. Nah, untuk menunjang aktivitas latihannya kapan dilaksanakan, Pak? Seperti yang disampaikan oleh Bapak Direktur Utama PSM Makassar, Bapak Munafir Arifudin. Jadi kemungkinan kita akan memulai latihan di dua tempat itu secara bergantian, yaitu Stadion Kalegowa dan lapangan Syekh Yusuf Discovery itu setelah kita melakoni laga perdana di Liga 1 musim 2022-2023, insya Allah melawan PSS Sleman. Jadi pertandingannya itu dijadwalkan tanggal 23. Setelah itu kita akan lihat balik ke Makassar, balik ke Makassar, tapi Baik, Pak Sulaiman, kami sempat menerima suara Bapak yang kurang jelas. Apakah bisa diulangi informasi terakhir yang Anda sampaikan, Pak? Iya, jadi seperti yang disampaikan oleh Dirut PSM Makassar, Bapak Munafir Arifudin. Ya. Setelah pertandingan melawan PSS Sleman, itu adalah pertandingan perdana kita di Liga 1 musim 2022, musim 2023. Itu kita akan kembali ke Makassar dan insya Allah kita akan berlatih di antara dua tempat itu, di Stadion Kalegowa atau lapangan Syekh Yusuf Discovery. Baik. Nah, bisa diketahui Pak Sulaiman bahwa sebelumnya PSM ini melakukan latihan di Kota Makassar dan akhirnya berpindah ke Kabupaten Goa. Tentu untuk melakukan latihan-latihan di lapangan tersebut, apalagi baru menjadi tempat latihan saat ini, bagaimana dengan fasilitas-fasilitas pendukung di dua stadion tersebut, Pak Sulaiman? Iya, kalau untuk fasilitas di Stadion Kalegowa dan lapangan Syekh Yusuf Discovery, saya mungkin mau berfokus saja ke Stadion Kalegowa. Sebelumnya saya sudah beberapa kali juga melihat langsung kondisi Stadion Kalegowa saat masih awal-awal renovasi. Yang paling penting adalah kondisi rumput lapangan itu sangat memenuhi syarat. Jadi bahkan saya bisa mengatakan pelatih PSM Makassar Bernardo Tavares juga sepakat bahwa untuk rumput lapangan itu Stadion Kalegowa dan lapangan Syekh Yusuf Discovery itu yang terbaik. Yang terbaik untuk saat ini, bahkan di Sulawesi Selatan pun belum ada yang mempunyai rumput lapangan dengan kualitas ya seperti yang dimiliki oleh Stadion Kalegowa dan lapangan Syekh Yusuf Discovery. Nah, ya Pak, ini kan juga sebelumnya Wali Kota Parepare ini, Bapak Taufan Pawi juga memberikan fasilitas, yaitu lapangan GBH di Kota Parepare. Apakah memang juga digunakan selain di Kabupaten Goa sendiri? Ya, untuk Parepare sendiri memang kita sudah daftarkan sebagai home base, sebagai kandang, sebagai tempat kita untuk menggelar pertandingan di kandang itu Stadion Gelora B.J. Habibie Parepare. Mereka juga seperti yang kita ketahui, mereka juga punya lapangan penunjang, gitu, lapangan tempat latihan. Kalau saya tidak salah. Baik. Jadi latihannya di Kabupaten Goa, tapi pertandingannya dilaksanakan di Kota Parepare, seperti itu ya Pak? Ya, untuk pertandingan, memang kalau untuk pertandingan resminya, memang kita mendaftarkan Stadion Parepare, Gelora B.J. Habibie sebagai home base kita. Tapi kalau untuk latihan nanti, saya pikir kita fleksibel, kita bisa lakukan di mana saja. Kita juga punya Boswa Sports Center, tapi memang sekarang Boswa Sports Center sedang maintenance. Jadi alhamdulillah kita apresiasi Pemkab Goa serta dinas terkait yang menyediakan dua tempat latihan kita, yaitu Stadion Kalegowa dan lapangan Syekh Yusuf Discovery. Baik.
Bapak Sulaiman, ini kalau kita tadi sempat dengar bahwa ada 2 lapangan yang akan menjadi pusat untuk latihan PSM Makassar. Bisa diceritakan Pak, apa pertimbangan dari penggunaan 2 lapangan ini? Apakah itu akan lebih efektif dalam menunjang latihan, dan kedepannya untuk latihannya sendiri akan seperti apa pembagian di 2 lapangan tersebut? Ya, kalau ditanyakan bahwa apakah itu akan efektif, tentu sangat efektif ya. Kita berbicara soal efek terhadap tim. Yeah. Tentu dengan kita berlatih di lapangan yang kualitasnya, saya bisa mengatakan bahwa ini adalah kualitas internasional, tentu juga akan menunjang bagaimana program latihan itu berjalan dengan baik. Pasti beda hasilnya, beda inputnya apabila kita berlatih di lapangan yang tidak sesuai dengan standar nasional, atau bahkan tidak sesuai dengan standar internasional, bahkan standar nasional. Kalau saya melihat lapangan, terutama rumput lapangan yang dimiliki oleh Stadion Kalego dan Seiyusu Discovery ini, bahkan kita sudah bisa mengatakan sudah level internasional. Baik. Jadi tentu saja dengan fasilitas seperti itu tentu saja akan sangat memberi efek yang besar terhadap permainan. Kinceng, tapi sebelum ke pertanyaan selanjutnya, mungkin kami dapat sampaikan Pak Sulaiman, untuk headsetnya bisa dipegang saja Pak, karena ketika dilepaskan itu akan tidak memperjelas suara yang Bapak. Oke. Baik Pak Sulaiman, tadi Bapak menyebutkan juga bahwa fasilitas rumput lapangan di Kabupaten Goa, yaitu di 2 lapangan itu, lapangan Syekh Yusuf dan juga Stadion Kalegoa itu memiliki rumput yang bagus ya Pak, standar internasional. Nah, selain fasilitas rumput lapangan yang bagus tersebut, selain itu fasilitas apa saja yang menunjang juga sehingga 2 lapangan di Kabupaten Goa ini digunakan untuk latihan PSM Makassar? Iya, tentu fasilitas lainnya juga memberi efek yang bagus terhadap program latihan tim. Seperti ruang ganti yang memadai, kemudian misalnya juga lapangan indoor. Jadi di Stadion Kalegoa juga itu ada semacam lapangan tapi di dalam ruangan. Jadi umpama ada hujan turun, kemudian pelatih menginginkan kita berlatih di tempat yang kering, Stadion Kalegoa juga punya fasilitas itu. Jadi semacam seperti ada beberapa lapangan di dalam yang bisa digunakan, ada ruangan yang lebar yang bisa digunakan untuk latihan. Kemudian juga ruang ganti yang cukup representatif, dan saya pikir juga mereka sudah punya tribun yang bisa kita gunakan untuk pelatih gunakan untuk memantau latihan pemain. Acuh semangatnya dan juga berlatih lebih baik lagi agar dapat mencapai prestasi yang diinginkan, karena tentu juga dari PSM Mania yang ada di Makassar ini, The Maxman ini sangat berharap PSM Makassar kembali menghasilkan juara-juara. Namun tadi juga sempat dijelaskan ya Pak Sulaiman bahwa stadion di Kalegoa ini telah direnovasi dan juga di Syekh Yusuf Discovery Park. Kalau boleh diinformasikan bagaimana bentuk dukungan dari pemerintah setempat, karena tentu lapangan ini difokuskan di luar dari kota Makassar, yaitu di Kabupaten Goa. Maaf, bisa diulangi pertanyaannya? Bagaimana Pak dukungan dalam segi pembenahan lapangan itu dari pemerintah Kabupaten Goa? Tentu bahwa ya pertama-tama mungkin kita mengucapkan terima kasih, kita apresiasi terhadap Pemkab Goa dan dinas terkait yang telah menyediakan 2 tempat latihan dengan standar internasional itu. Ini sangat membantu PSM Makassar, apalagi ya memang sejak Stadion Matoanging tempat kita berhome base itu direnovasi, ya memang kita sekarang agak kesulitan awalnya, meski pada akhirnya kita juga sekarang sudah punya fasilitas latihan sendiri, yaitu Joshua Sports Center. Ya tentu kalau kita berbicara dukungan, ya tentu PSM Makassar sebagai pihak yang diuntungkan oleh tersedianya 2 tempat latihan ini, kami tentu sangat berterima kasih, dan semoga saja bahwa fasilitas-fasilitas seperti ini tidak hanya Pemkab Goa yang memiliki, tapi semoga daerah-daerah lain bisa meniru keberhasilan Pemkab Goa memiliki fasilitas olahraga yang
boleh kita katakan sudah sesuai dengan standar yang diimpikan, sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Federasi Olahraga, seperti itu. Oke, baik. Terima kasih untuk Bapak Sulaiman Abdul Karim, Media Officer dari PSM, tentunya Inceng dan juga saudara yang berada di rumah. Kita berharap bahwa PSM Makassar dapat kembali efektif karena sebelumnya juga banyak sekali simpang siur tentang bagaimana PSM melakukan latihan setelah sebelumnya Stadion Matuanging direnovasi. Salam sukses Pak Sulaiman. Terima kasih ya. Terima kasih. Terima kasih banyak atas waktunya Bapak Sulaiman. Selamat beraktivitas kembali dan saudara.